Halo semua, ini adalah awal dari petualangan kami menjelajah Pulau Sulawesi. Besar harapan kami untuk bisa sampai ke Papua. Semoga saja keinginan kami tercapai hingga kami kembali pulang. Kalau gue datang lagi kita potong ayam. Man, kedapain. Ya cari lah, itu bukan urusan gua. Itu kan memang keharusan ini kan orang Bugis kan. Perlu di kampung sana banyak ayam. Ya nantilah gua datang ke kampung lo. Oke Uci, sampai ketemu lagi Uci. Gue janji nanti bakal lebih merepotkan lagi kalau gua kembali. Kabur, saya kabur. Tidak lah, lu gua cari pokoknya. Oke, kita waktunya jalan. Setelah berapa hari ya mah? Anak ini sakit 5 hari, anak ini sakit karena di kapal. Gue juga sakit 2 hari. Si Luis sakit juga karena posisi tidur yang tidak enak, makan gak enak. Jadi akhirnya kita sakit kan. Nah, kita baru melanjutkan petualangan yang sebenarnya, tapi nanti sih itu masih rute-rute pertengahan. Sekarang ini kita lagi masih relax dulu, mengelilingi wilayah arah ke selatan gitu. Dan kita nggak terfokus pada tempat yang rame ya. Jadi buat penonton baru, terima kasih sudah menonton. Bodo amat. Kita akan terfokus pada tempat yang eksotis, yang nggak bayar, yang bukan kayak misal kampung wisata. Gue paling nggak suka kampung wisata. Ini adalah destinasi pertama kita di Sulawesi nggak tahu, Sulawesi Tenggara apa Selatan sih, Makassar. Selatan deh. Ya itulah, lupa aku. Ya, kayak begini jalanan. Mau masak apa? Mau masak spaghetti. Mama. Pakai apa? Coba lihat. Ya belum, ini kan direbus dulu. Oh, kita pakai tambahan daging ya, Mah? Iya. Nah, ini yang gua bilang kita bikin plastik ini kita masak. Daging, Ma. Kita Ya, masak pakai per daging. porsi gitu kan. Jadi satu plastik ini. Iya, nggak pakai daging. Kamu pakai spaghetti aja. Iya, Bawel. Karena kita sudah mager, lelah juga. Lalu lintas di Makassar kurang begitu asik untuk jalan. Kita nggak mau capek masak nasi ya mah. Sebenarnya kita pakai rice cooker kalau masak sih. Jadi sebenarnya nggak capek juga sih, cuma males makan nasi aja gitu Maya. Iya, lagi malas makan nasi. Besok aja lah pagi. Ini tiang oningnya, gue pakai stand lampu karena bukan nggak ada sih, maksudnya ini tinggal beli aja gitu, harga 200-300 kan. Tapi ada satu momen yang mana gue butuh tiang lampu tinggi gitu. Jadi kenapa gue nggak bikin aja sekalian gitu kan, yang bisa jadi tiang lampu, bisa jadi tiang oning gitu. Jadi kan lumayan juga kalau dipikir-pikir kan. Dan ini kuat, jadi ketika dia ketiup angin dari atas, jadi udah gua ada talinya yang bisa dikencengin kendorin, dia ngikut gitu kan. Nih, jadi tinggal dikencengin aja. Dan ini gua pakai kantung pasak yang harganya 1000-an, supaya ketika hujan dia langsung airnya turun. Nah ini dia, aduh, repotnya mentok. Spaghetti tambah daging beku, dikecilin aja apinya mah, jadi ditumis pelan-pelan sampai airnya kering. Nah gitu caranya. Lagi kecilin lagi. Kayak ini macet gitu ya. Aku udah. Halo sayang. Hasan seneng nggak? Ya, cukup. Dari tinggal dikit sih. Enak banget ya. Mama. Ayo, Ma.
Dika. Bagus Dika. Amut. Amut. Amin. Ya Allah, semoga Asla tidurnya nyenyak dan besok bisa bangun pagi. Bobo yuk. Udah gede. Udah gede udah. Udah gede. Udah 3 tahun. Wah, kacau. Jadi semalam itu dia gerimis gitu, nggak ada angin. Terus gua antisipasi kan dengan gua iket itu apa namanya, awning ini gua iket semuanya, tiang-tiangnya, terus buat air jatuh kan. Terus tiba-tiba anginnya tuh langsung wush. Dia kayak layar begini, tiba-tiba langsung banyak petir. Karena dia banyak petir kan, jadi gua harus cepatin nih karena besinya mengarah ke atas begini kan. Nah, itu gua langsung kepotin kain-kainnya tuh, langsung gua harus bengkok-bengkokin. Dan ya akhirnya kita semua tidur di dalam. Nanti gua lihat tendanya, kalau tendanya rusak nanti gua buang aja di sini. Jadi kalau enggak ya udah, berarti ini pelajaran ya, jangan masang awning di tempat terbuka, berbahaya banget. Sampai anginnya kencengnya segimana, sampai kita tahan itu kita bisa terbang. Si Luis itu keangkat-angkat ya, sampai separah itu anginnya. Entah bagaimana kok bisa tiba-tiba gitu. Ini anginnya kayak begini awalnya kan, tiba-tiba langsung wush. Kacau. Lihat itu awannya sudah hitam. Ini masih terang. Jadi kita harus cepat-cepat pergi. Cuma nih anak ini sudah 1 jam lebih makan. Baru berapa sebab dia muntah, nekan minum susu. Emang dia baru sembuh sakit sih. Ini kalau dia sakit lagi entah kita harus mengungsi kemana ini sampai dia sembuh ini. Bagus banget sih tempatnya. Kita mau lanjut jalan lagi sampai ke arah kalau kalian orang Sulawesi yang udah tahu pasti daerah Bira, tapi kita nggak sampai ujung karena kita menghindari tempat wisata yang ramai. Karena kalau nggak ramai itu dapat tempatnya kita seperti ini. Jadi kita pintar-pintar lah membaca peta gitu, membaca kalau di peta tuh kita harus bisa bedain mana tempat bagus, mana biasa aja. Ini mengingatkan gua seperti di Sumbawa. Bagus sih. Lihat ini repotnya kita, kaki baju ini juga mau muntah-muntah, makan kagak bisa. Jangan kau muntah. Nanti sakit lagi kamu. Nggak muntah ya? Iya, nggak boleh muntah ya. Nah ini sudah hujan, jadi kita harus secepat mungkin pergi dari sini. Ya, kita cari rumah warga yang sekiranya ramah, rada bagus dikit untuk numpang mandi. Ini keren banget sih tempat ini. Ini buka dikit ya. Oh kan, keren kan? Ini licin banget ini. Banyak burung. Ya. Jadi kenapa meongnya nggak dipakai lagi? Ya ini sebabnya. Kalau nggak meong, gua nggak bisa kesini. Itu sebabnya. Ini licin ini. Solar masih gampang ya. Dan secara mengejutkan, kok dia irit ya. Jadi gua isi dari sekitar
berapa lama ya, 2 jam dari pelabuhan ke pelabuhan Surabaya tuh sampai gue sekarang sudah berjalan lumayan. Head west. Dia cuma habis 150.000 gitu. Lebih irit daripada sebelumnya, entah kenapa gitu. Apa mungkin faktor karena dia kompresi bocor gitu, padahal dia juga temperaturnya nggak terlalu panas. Solar masih gampang, kagak ngantri, langsung aja gitu ngisi. Tapi katanya di tengah arah ke utara, terus di tenggara juga lumayan susah. Jadi kita isi aja lah, penuhin aja terus. Gue mulai suka nyetir di Sulawesi ini, meskipun kalau di kota tuh agak kurang beradab orang-orangnya ya. Bukan beradab gimana ya, mereka kayak masa bodoh dengan spion gitu, jadi main pindah jalur ya. Mungkin lebih mirip kayak di Jakarta pada saat jam kerja. Tapi kalau di Jakarta gue merasanya lebih mendingan dikit sih. Ini dia kalau jalan lintas antar ininya tuh gue sukanya gini, nggak terlalu rame, nggak banyak motor gitu kan. Ini bukan karena ini lagi hujan ya, nggak lagi hujan juga sama sih. Ada bunyi sesuatu, ternyata ada kayu yang nyempil di antara rem. Entah bagaimana ada kayu di antara rem itu, jadi dia bunyinya aneh. Jadi gua lepas dulu tadi. Niatnya gua mau ganti roda karena ini kurang angin. Ternyata gua pikir biar aja deh karena ban serepnya beda. Ayo lagi sayang. Ini paling nyampe Manado ganti roda semua. Karena ini pakainya soft compound. Jadi cepet banget habis. Hari ketiga perjalanan di Pulau Sulawesi. Kita masih harus banyak belajar dengan tata cara kehidupan kita yang ya lumayan berbeda dari biasanya karena kita udah punya anak. Ganti baju 3 kali sehari. Yang gue suka dari Sulawesi ini, khususnya provinsi ini ya, meskipun dia banyak tempat bagus gitu, setidaknya tuh solar itu gampang banget. Sepanjang hari hujan, gerimis terus, jadi nggak banyak hal yang bisa gue lakuin kalau misalnya lagi kayak gini. Jalanan ini jauh banget ke jalan raya. Salah nggak kamu ya? Enggak sih. Ini kenapa jauh banget gitu? Langsung tidur deh. In 200 meters, turn left. Ada rumah-rumah kira. Ini bukan rumah ini. Ini kayak macam kandang atau apa ini. Tapi itu ada rumah beneran. Lama juga anjir. Ada orang tinggal di jalanan begini. Ini dia, kita akhirnya ketemu jalan poros
Poros Bira. Sebenarnya tuh 200 meters. Turn right. apa namanya, hujan itu bikin pengeluaran jadi besar juga ya, karena hujan gini kita nggak bisa dikit-dikit masak gitu kan. Jadi kita harus cari tempat berteduh yang susah dicari, apalagi awning kita rusak. Terus ya kita harus bakal jadi sering beli kalau kayak gini. Ini AC-nya lumayan dingin loh, lihat. Iya. Ya kalau dibilang Panther dingin, ya juga dingin kok. Oh, yang penting AC sehat. Itu. Apalagi anak baru sembuh ya mah. Iya. Jadi pola makannya masih belum normal lagi. Masih susah-susah makan gitu. Ya intinya kita harus bersabar ya mah. Kita agak ke Pantai Bira, jadi kita belok buat yang nanya, yang orang sini kan, bang kenapa nggak ke ini ya, karena memang kita jauh-jauh dari Jakarta itu bukan mencari tempat yang rame gitu. Karena kalau kita mau mencari tempat yang rame, fasilitas seperti itu gitu, kita udah Then turn left. di Pulau Jawa pun banyak gitu, buang-buang duit malah. Bukan ke situ kita tempatnya. Kalau Sulawesi itu tempatnya ini mah ya, petualang ya. Masa ke tempat Pantai Bira ya, kita cuma lewat doang. Kita sebenarnya nggak berniat lama di sini, kita nggak berniat lama di sini, kita hanya ingin ngambil drone aja gitu. Nah, tapi cucian terlalu banyak. Ini anak ini main kotor-kotoran mulu di baju. Terus kemudian ini udah hari ketiga ya, kita terpaksa nyuci begini. Untung yang jaga masjidnya baik, kita boleh numpang masak, jadi kita nggak perlu capek ngeluarin kompor. Gua heran dari tadi orang pada ngeliatin mobil ini. Ngerasa nggak sih kamu? Lihat orangnya, pasti kepalanya nengok. Enggak. Enggak. Dari tadi orang tuh nengok kepalanya anjir, sampai nih lihat orang. Lihat. Enggak. Sayang. Pas enggak, dari tadi tuh pada ngeliatin gitu mah, sampai Ya ini mobil gembel banget nih, banyak jemuran di luar. Mobil apaan sih? coba lihat ini. Oh kan udah ada jemuran deh. Kenapa orang pada ngeliatin gitu? Ini juga nggak tahu deh, pokoknya intinya dari tadi tuh orang pada ngeliatin. Pusing aku. Ini gua sengaja ke tempat pelelangan ikan ya, tapi kayaknya harusnya pagi sih, udah nggak ada yang ini. Cuma kalau pagi susah banget ngejar waktunya, karena kebetulan ini satu arah, jadi pasalnya gue mampir kan. Bagus sih ini, apa namanya, landscape-nya, lihat nih. Oh, ya kan? Cuma di sini bau bangke karena pasar ini kan, bau busuk. Tapi bagus loh. Sekarang gua harus bagaimana kalau jemur pakaian? Kalau jemur pakaian diliatin orang mah. Kalau begitu kita mulai sekarang mungkin nyucinya di tempat yang kita nggak ngelewatin perkampungan aja ya mah. Iya. Pas kita lagi di pelosok kita jemur gitu ya. Oke deh. Oke, kita saatnya istirahat, mencari tempat yang jauh dari orang-orang, jauh dari pusat perhatian lah pokoknya. Gua paling males kalau lagi ini samperin orang terus ditanya-tanya dari mana ke mana. Kepo banget sih. Pengen tenang lah gua. Jadi kita cari tempat masak yang pantainya agak luas mah ya. Coba kita telusurin ini.
Nah, ini ada orang jualan di sini. Masa kita buka kompor di sini kan aneh. Sekarang kita berada di sini. Beli satu, Bang. Beli satu. Ada Bang Bakso. Sana lagi ngapain? Kamu makan tuh susah banget. Jangan sampai sakit ya. Sekarang makannya ya, spaghetti apa telur apa ikan apa daging? Aslan. Ya, bentar lagi basah. Kita mau lanjut jalan. Dimintain duit 30.000. Malas gua. Orangnya 25, mobilnya 5.000, jadi gua bayar 5.000 aja. Ini gua cabut. Panen. Kayak butut 30.000 ya, Mah? Iya. Ini yang kita cabut tuh lah, gue malas itu tempat wisata tuh anjing. Gue bayar 30.000 pantai begini. Sedangkan ini pulau ini luas, banyak garis pantainya, terus lu bayar. Males lah. Nah, ini sekarang yang jadi masalah itu makanan di sini kurang cocok di lidah gua. Jadi kalau kalian yang orang Jawa terus ke Makassar terus beli bakso yang naik motor gitu keliling, baksonya aneh banget. Bakso pakai kuah oncom. Bagaimana itu ceritanya itu kuah oncom? Itu kan namanya penistaan bakso. Jadi kadang pilihannya tuh cuma pecel ayam gitu, ayam bakar gitu, coto. Masalahnya itu juga harganya lumayan gitu, 30.000, 25.000. Atau gua beli nasi kuning kan harga 10.000, 15.000. Kagak ketelen. Satu suap pun kagak bisa ketelen, gak enak banget. Makanya sekarang tuh gua masak tuh bukan karena irit, karena memang itu yang bisa gua makan gitu. Apalagi di daerah kayak gini. Nah, ini ada pecel nih. Nah, kita makanin aja nih. Gede banget nih lele. Oh ya, satu aja. Gede banget. Rasa mangga jelas loh. Kalau di sini pakai sop. Nih, Hasan nih.